Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ilmi Nasution dengan NIM 210306068, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh hewan ternak. Mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan reproduksi, dan kekebalan tubuh hewan. Fungsi umum mineral adalah: yang pertama, membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan MgZnCa. Yang kelima, mencegah kekejangan. Yang keenam, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Yang ketujuh, mencegah kekejangan. Yang kedelapan, ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang. Mineral yang harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Pertama, fungsi-fungsi dari mineral makro pada tubuh ternak yaitu sebagai berikut. Ca berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah, kontraksi urat daging. 12% terdapat dalam air susu. P berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. Na berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi syaraf. Berikutnya, Cl berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrix. Selanjutnya, G berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, aktivator enzim. Kemudian Mg berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Kemudian Mn berfungsi untuk aktivator enzim, pembentukan tulang dan pertumbuhan. Berikutnya, fungsi-fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak yaitu sebagai berikut. Zinc atau Zn, komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Ferrum atau Fe, pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Kuprum atau Cu, pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim. Berikutnya, lodin atau konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Berikutnya, sulfur S, sintesis, proses mikroba otot dan asam-asam lemak. Berikutnya, kobalt atau Zo, bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Berikutnya, fluoride atau F, esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Berikutnya, selenium atau Se sebagai metaloenzim dari enzim glutatione prosesidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2, berasosiasi dengan vitamin E, sistem imunitas. Berikutnya, molybdenum atau Mo, bagian dari enzim sulfite oksidasi yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama, ada vitamin A yang merupakan nutrisi yang penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Lalu ada tiamin atau vitamin B1, berperan dalam koenzim sebagai koenzim pirufat dan akotoluktarat dehidrogenase. Kemudian ada riboflavin atau vitamin B2, memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler, dan juga merupakan prekursor konfaktor. Ada niacin atau vitamin B3, berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam
di dalam darah. Selanjutnya ada asam pantotenat atau vitamin B5 diperlukan untuk sintesis koenzim selanjutnya piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Folat yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin. Selanjutnya ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal dan berperan dalam pembentukan tulang. Vitamin E berfungsi untuk membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi oleh usus. Lalu vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembentukan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Terakhir, vitamin C berfungsi dalam sintesis kolagen, katekolamin, karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan kortikosteroid, pembentukan asam empedu, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya saya akan melakukan uji sederhana vitamin C pada beberapa sampel. Di sini saya menggunakan alat dan bahan, dan yaitu ada cup, sendok, dan betadine. Di sini juga ada sampel ekstrak rumput odot, ekstrak tomat, ekstrak jeruk nipis, ekstrak pepaya, dan ekstrak rumput gajah. Selanjutnya saya akan meneteskan betadine ke dalam air mineral sebanyak 5 tetes. Setelah itu saya akan memasukkan sampel tersebut ke dalam larutan. Lihatlah, saya lakukan dapat disimpulkan bahwa yang mengandung vitamin C yang sangat tinggi terdapat pada jeruk nipis, lalu tomat, rumput odot, pepaya, dan yang mengandung vitamin C yang sangat rendah yaitu adalah rumput gajah. Nah, dari oksidasi tersebut dapat menyebabkan perubahan warna terhadap larutan betadine. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.